Haleluya, salam, salam berkat saudaraku sekalian, apa kabar? Baik-baik saja. Dan saya berharap saudara juga tetap sehat, tetap penuh sukacita, tetap bergirang. Sekalipun kita banyak mendengar kabar di sana sini tentang hal-hal yang mungkin sifatnya negatif ya, karena ada kapal yang jatuh dan kemudian ada gempa bumi di sana sini, ada banjir bandang, ada tanah longsor, dan sudah berapa banyak orang yang meninggal, puluhan mungkin yang sudah meninggal. Banyak orang akhirnya hidupnya jadi menderita karena bencana alam seperti ini. Tugas saudara, tugas saya adalah berdoa agar supaya kehidupan kita, saudaraku sekalian, diterangi oleh firman Tuhan dan mengerti tanda-tanda zaman. Dan ada orang juga berkata bahwa oh iya, kapan COVID ini akan berakhir? Saudaraku, kita berdoa supaya tahun ini juga segera berakhir. Makanya pemerintah dengan giatnya sedang melaksanakan vaksinasi kepada kita. Tetapi ada banyak pertanyaan juga tentang vaksinasi ini. Apakah vaksinasi ini itu juga disusupi oleh yang namanya chip, sehingga DNA manusia bisa bermutasi, atau DNA manusia bisa rusak, bisa jadi zombie, bisa jadi monyet, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, orang-orang yang sudah divaksin ternyata baik-baik saja. Ya, tapi Pak Pendeta, bisa 10 tahun yang akan datang, saudaraku dengar, di dunia ini saudara akan ada banyak kekacauan, iya. Di dalam tulisan-tulisannya, iya. Tetapi firman Tuhan saya mau bagikan buat saudara supaya jangan bingung. Kenapa? Firman Tuhan jauh lebih penting daripada hanya sekedar mendengar berita-berita yang tidak pasti, bahkan berita-berita yang menakutkan. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yohanes menuliskan 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan sampai hari ini, saudaraku sekalian, kita masih hidup. Dan apa yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes itu menjadi sebuah peringatan buat kita, sehingga firman Tuhan ini kita pegang supaya hidup kita berbahagia. Yang pertama, rajinlah membaca firman. Maka orang yang rajin membaca firman, dia tidak diombang-ambingkan oleh bacaan-bacaan yang menyesatkan. Kemudian yang kedua adalah rajinlah mendengarkan firman. Karena bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga mendengar. Sehingga yang kita dengar adalah berita firman, berita sorga, berita kebaikan, berita ketentraman, berita kedamaian. Bukan berita kekacauan yang menakutkan, saudara. Dan yang ketiga, berbahagialah mereka yang menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, karena waktunya sudah dekat. Jadi tugas kita adalah membaca, kemudian mendengar dan menuruti, sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, saudara. Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan, justru kebahagiaan ini adalah orientasi kita untuk mencapainya, untuk mendapatkannya. Sehingga tahun ini bukan menjadi tahun kutuk, tetapi tahun ini bagi kita adalah tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, tahun kebahagiaan buat hidup kita, saudara. Kalau kita mendengar berita-berita tentang oh itu nanti jangan-jangan manusia itu akan bermutasi karena divaksin. Nah, di dalam vaksin itu ada chips. Chip yang mana, saudara? Itu cairan yang disuntikan ke kita. Tetapi saudaraku, pernah nggak belajar kalau saudara pergi ke mall, kemudian kita harus ditermogan di dahi kita dan di tangan kita, tanda-tanda zaman. Bukankah itu jual beli? Nah, kalau itu jual beli, itu bicara ekonomi, saudara. Nah, kalau kita bicara ekonomi, itu bicara sistem. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskannya, tetapi saya kasih tahu, jangan takut divaksin. Karena saya juga ingin divaksin sekalipun belum terdaftar untuk menerima vaksin.
Tetap saudara setia dan mengandalkan Tuhan supaya kita tetap sehat sentosa. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.